Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di semester kedua ini pelajaran BTQ, baca tulis Al-Quran, ini menjelaskan tentang hukumnya mim mati. Jadi sekali lagi di semester kedua ini atau semester genap kelas 10 ini adalah di bab pertama kita menjelaskan tentang hukumnya mim mati. Kemudian mim mati, macam-macam mim mati atau macam-macam hukumnya mim mati itu ada 3. Yang pertama itu adalah idhar safawi. Kemudian yang kedua itu adalah idgham mithlain atau idgham mimi. Idgham mithlain atau idgham mimi sama saja. Kemudian yang ketiga itu adalah ikhfa syafawi. Ya, itu adalah hukum-hukumnya mim mati. Jadi pertama itu adalah idhar syafawi, yang kedua itu adalah idgham mithlain atau idgham mimi, yang ketiga itu adalah ikhfa syafawi. Kemudian yang pertama itu adalah ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Yaitu hukum bacaan mim mati saat bertemu dengan ba. Jadi apabila ada mim mati bertemu dengan ba, maka dibaca ikhfa syafawi. Cara membacanya samar dengan mendengung. Dan juga harus dibaca panjang. Ingat, juga harus dibaca panjang, dengan panjangnya itu adalah 1,5 alif. 1,5 alif. Dan untuk contoh-contohnya, ya, contoh bacaan ikhfa syafawi yaitu mim mati yang bertemu dengan ba, ini adalah seperti yang pertama contohnya, wa ma hum bimu'minin, mim mati bertemu dengan ba. Hum bi, wa ma hum bimu'minin, hum bi, mim yang mati bertemu dengan ba. Maka bacaannya itu harus mendengung, samar dan mendengung. Ikhfa samar, ikhfa itu artinya ya samar, kemudian mendengung gitu. Mendengung. Karena ikhfa itu juga harus ada dengungnya. Kemudian bacaannya itu harus panjang, 1,5 alif. Contohnya lagi yang kedua itu adalah ba'dhuhum bi ba'd. Hum bi ba'd. Tidak boleh dibaca ba'dhuhum bi ba'd, enggak boleh, tapi harus panjang dan mendengung. Ba'dhuhum bi ba'd. Hum bi ba'd. Tidak boleh dibaca hum bi ba'd, enggak boleh. Tapi hum bi ba'd. Wa ma hum bimu'minin. Ba'duhum bi ba'd. Ini adalah contoh-contoh dari ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua itu adalah idgham mithlain atau idgham mimi. Ya, idgham mithlain. Dikatakan idgham mithlain karena memang ada 2 huruf yang sama. Yang satu hidup, yang satu mati, yaitu mim mati yang bertemu dengan mim. Ya, mim mati yang bertemu dengan mim. Mithlaini artinya 2 huruf yang sama, atau mimi, idgham mimi, yaitu karena mim mati yang bertemu dengan mim. Cara bacanya itu juga harus mendengung, ya, juga bisa disebut sebagai idgham mimi, dan bacanya juga harus mendengung. Kemudian sama juga harus dibaca panjang, sama dengan ikhfa syafawi, yaitu panjangnya adalah
1,5 alif. Kemudian untuk contoh-contohnya idgham mithlain atau idgham mimi itu adalah satu contohnya seperti wa minhum muqtasid, wa minhum muqtasidun, wa minhum huna dengung ya, dengung dan juga panjang. Wa minhum muqtasidun, hum mim mati yang bertemu dengan mim ya. Walakum ma kasabtum, mim mati yang bertemu dengan mim. Kumma nah, walakum ma kasabtum, maka tidak boleh dibaca walakum ma kasabtum. Nah, nggak boleh, harus ada panjang dan dengungnya. Walakum ma kasabtum gitu, harus ada panjang dan dengungnya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu adalah ikhfa atau izhar syafawi. Ya, maaf. Yang ketiga atau yang terakhir itu adalah izhar syafawi. Izhar syafawi itu adalah hukum bacaan mim mati bertemu dengan semua huruf selain mim dan ba. Selain mim dan ba. Jadi izhar syafawi itu adalah apabila bertemu dengan mim mati yang bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kecuali mim dan ba. Itu izhar syafawi. Kemudian ini adalah contoh-contoh dari izhar syafawi. Ya. Sebelum saya menjelaskan tentang masalah contoh-contoh izhar syafawi, dalam bacaan izhar syafawi satu itu harus jelas. Satu itu harus jelas, bacaannya harus jelas. Kemudian yang kedua itu pendek, nggak boleh panjang. Pendek, nggak boleh panjang, harus qasar, pendek. Contohnya, jadi ada dua cara membacanya. Satu itu adalah pendek, ya, tidak ada panjangnya sama sekali. Kemudian yang kedua tidak mendengung, yaitu maksudnya tidak mendengung itu artinya adalah harus jelas karena izhar. Contoh dari bacaan izhar syafawi itu adalah wujuhakum qabl. Wujuhakum qabl. Tidak boleh dibaca wujuhakum qablu, nggak boleh. Maka harus dibaca qasar atau pendek, wujuhakum qabl. Wujuhakum qablu. Wujuhakum qablu. Nah itu. Atau contoh yang kedua itu bi'ahdihim idza ahadu. Bi'ahdihim idza ahadu. Tidak boleh dibaca bi'ahdihim idza ahadu. Him idza, nggak boleh. Him idza panjang, nggak boleh. Maka harus qasar, maka harus pendek. Bi'ahdihim idza ahadu. Gitu. Atau seperti contohnya hum yuraun. Hum yuraun, tidak boleh dibaca hum yuraun panjang, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu adalah cara membaca izhar syafawi. Jadi harus izhar jelas, tanpa mendengung, tanpa samar. Kemudian yang kedua itu adalah pendek, tidak boleh dibaca panjang. Sehingga tidak boleh dibaca hum yuraun, maka harus dibaca hum yuraun. Hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Hum yuraun. Nah, seperti itu. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 177 ya. Sebagai kalian untuk mempraktekkan dalam bacaan hukumnya mim mati. Ya. Silakan kalian, tugasnya itu adalah silakan kalian membaca surat ini dalam bentuk video.
dalam bentuk video, silakan kalian, tugas kalian anak-anak itu membaca surat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian dalam bacanya tersebut ini harus di video dan kemudian dikirim ke MT, Microsoft Teams. Ya, sekali lagi tugasnya anak-anak itu adalah membaca surat Al-Baqarah ini ayat 177. Ya, untuk ketika membaca itu di video dan dikirim ke MT atau Microsoft Teams. Itu adalah sebagai tugasnya, dan mohon diperhatikan ya hukumnya mim mati. Mohon diperhatikan hukumnya mim mati. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Ini adalah sebagai tugas kalian di semester kedua untuk pertemuan pertama kali. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.